Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Sandoni dengan NIM 22058004 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kewirausahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kewirausahawan. Yang pertama, seorang wirausahawan yang sukses pasti memiliki visi dan misi, serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi sukses, seorang harus mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana-rencana yang sudah didesain sedemikian rupa. Yang kedua, untuk menjadi seorang wirausahawan, kita harus menjadi seorang yang pekerja keras, tidak mudah patah semangat, dan tidak mencari yang mudah. Dalam artian, sebelum berhasil tidak mau berhenti, dan seberat apapun resiko, dia akan berani bertanggung jawab. Yang ketiga, seorang wirausahawan memiliki tanggung jawab yang besar atas segala hal yang dilakukan. Yang keempat, seorang wirausahawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap janji yang telah dibuat dan akan melakukan sesuatu sampai tuntas. Yang kelima, seorang wirausahawan mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun. Dengan berbagai pihak, dia tidak pernah pandang bulu. Artinya, mampu membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara atau strategi memulai menjadi seorang wirausahawan. Meliputi yang pertama, faktor keluarga. Artinya, jika dari keluarga pengusaha, biasanya cenderung akan memudahkan seseorang untuk tampil menjadi seorang pengusaha pula. Dalam artian, secara genetik menjadi turunan, karena dia telah terbiasa berbaur dengan orang-orang yang berpikir sebagai seorang pengusaha. Yang kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya, dia menyediakan diri dan betul-betul punya niat. Yang ketiga, iseng atau kerja sampingan. Yang keempat, coba-coba. Dan yang kelima, karena terpaksa. Dalam artian, mau tidak mau tetap harus melakukannya, karena tidak ada pilihan lain atau karena tuntutan ekonomi. Secara profesional, ada 3 cara atau strategi menjadi seorang wirausahawan. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Dalam artian, betul-betul didesain dan direncanakan dengan baik dan disengaja. Yang kedua, membeli perusahaan. Yang ketiga, sistem kerjasama manajemen atau disebut dengan franchise, di mana seseorang memakai nama dari manajemen perusahaan lain. Jenis bidang usaha meliputi sektor jasa, industri, tambang, kelautan, perikanan, percetakan, seni, dan pariwisata. Hal tersebut dimulai dari passion kita, minat dan bakat, modal, waktu, laba, dan pengalaman. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Itu dapat menyebabkan kolab. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Dan yang kelima, karena bencana alam. Selanjutnya, syarat untuk memulai suatu usaha yang paling utama adalah modal. Modal tersebut terbagi menjadi modal uang, modal kemampuan atau skill, modal inovasi, modal kerja, modal sendiri, dan modal asing. Modal dalam bentuk uang digunakan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya investasi. Sedangkan modal keahlian adalah kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha yang akan dilaksanakan. Modal investasi digunakan dalam jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Sedangkan modal kerja digunakan dalam jangka pendek dan berkali-kali dalam konteks produksi. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dan dimiliki oleh suatu usaha, sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari luar. Yang meliputi tujuan perusahaan, masa pengembalian modal, biaya yang akan dikeluarkan, dan estimasi keuntungan. Untuk menjalankan usaha, diperlukan tempat atau lokasi, gudang untuk penyimpanan barang yang akan diproduksi, dan tata letak. Tata letak tersebut disebut layout. Pengelolaan layout perlu dilakukan secara cermat, meliputi faktor keamanan, kenyamanan, dan keindahan.
Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi. Yang pertama, jenis usaha. Yang kedua, seberapa dekat dengan konsumen atau market. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja yang baik dan profesional. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, lingkungan. Dan yang ketujuh, kondisi daerah setempat. Sekian penyampaian materi dari saya minta maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.